hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan. Glory, haleluya. Kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini untuk menguatkan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, sehingga kami disegarkan lewat firman-Mu Tuhan. Kami diberikan kekuatan lewat hadirat-Mu Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang ajaib. Biarlah firman-Mu Tuhan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda Tuhan. Memberkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pimpin pujian, main musik, singers, dan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Memberkati setiap pelayan mereka Tuhan. Kami juga Tuhan tidak mau lengah Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, menolak mengusir segala kuasa kegelapan, roh jahat penghulu udara Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan, kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Berikan kami kemenangan, berikan kami kelepasan, berikan kami berkat Tuhan. Pintu sorga terbuka, dan Tuhan mencurahkan berkat rohani bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami Tuhan sambut firman-Mu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Belum semuanya. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang baik pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul, beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hanya firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari, yang kita mampu melewati ya hari-hari yang kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kita langsung saja buka ayat pokok kita pada pagi hari ini. Ayat yang sudah biasa kita bacakan, tapi firman Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kita ya. Di Tuhan, kita buka dalam perjanjian baru. Kita akan baca bersama-sama dalam Filipi 3, ayat yang ke-13. Filipi 3, ayat yang ke-13. Bakal Kitab Indonesia berikan judul kebenaran yang sejati ya, puji Tuhan. Filipi 3, ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji Tuhan. Berkati dia membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya berikan judul pada pagi hari ini yaitu masa depan yang cemerlang, saudara ya. Masa depan yang cemerlang. Orang-orang di Ciriung cemerlang pasti senang dengan judulnya cemerlang ya. Masa depan yang cemerlang, saudara ya. Dikatakan kalau kita melihat ayatnya,
untuk memiliki masa depan yang cemerlang, kita harus mengarahkan ya pandangan kita ke depan ya, apa yang di depan kita harus arahkan pandangan kita ke depan, masa depan kita, apa yang mau kita raih, kita arahkan pandangan kita ke depan ya saudara-saudara, puji Tuhan. Nah, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus seperti yang saudara sudah tahu, ditulis tahun 58 Masehi atau abad pertama saudara ya. Dituliskan ketika dia di dalam penjara ya, kemungkinan besar dia berada di Roma ketika dia di penjara. Dia menuliskan surat Filipi ini, kemudian dia menyuruh anak rohaninya ya, Timotius untuk mengantar surat ini kepada jemaat dan juga diaken di kota Filipi saudara ya. Kitab Filipi ini didirikan atau berdiri tahun 50 secara rohani ya oleh Paulus ya. Paulus yang mendirikan kota Filipi ini, dia melayani di tempat itu tahun 50 saudara ya. Kemudian dia menuliskan kitab ini 58, berarti ada jarak 8 tahun ya saudara, ketika Paulus melayani pertama kali memberitakan Injil di kota Filipi ini saudara ya. Nah, tujuan utama daripada Paulus menuliskan surat ini saudara untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi saudara ya, karena di situ terjadi perpecahan antara jemaat yang Paulus layani. Ada juga orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, ada juga orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, makanya di situ terjadi perpecahan. Paulus menuliskan surat ini agar mereka dinasihati ya, mereka saling berdamai saudara, sehingga Paulus mengutus anak rohaninya itu Timotius ke kota Filipi untuk menyampaikan surat ini. Bahwa salah satu ayat yang telah kita baca bahwa kehidupan Paulus itu dia telah meninggalkan kehidupannya yang lama, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke depan ya. Segala sifat-sifatnya dulu Paulus yang begitu jauh dari Tuhan, dia sampaikan bahwa dia telah meninggalkan kehidupan yang lama dan mengarahkan pandangannya ke depan, supaya lewat suratnya itu orang-orang Paulus ini fokus kepada hal-hal yang rohani, bukan terhadap perpecahan di antara kedua kubu yang beda pendapat saudara ya. Nah, itu tujuan dituliskan kitab Filipi ini saudara ya. Di Tuhan berbicara tentang judul yang saya sampaikan, yaitu masa depan yang cemerlang ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita memperoleh masa depan yang cemerlang saudara ya. Hal yang pertama yaitu kita fokus pada hari ini dan hari depan saudara ya. Berbicara tentang kehidupan kita, ada 3 hal yang kita tahu saudara ya, yaitu kehidupan di masa lampau, kehidupan masa sekarang atau hari ini, dan kehidupan yang akan datang atau hari depan ya. Tapi saya memberikan bagian yang pertama, yaitu kita harus fokus pada hari ini dan fokus akan hari depan saudara ya. Dalam kehidupan kita memang ada kehidupan kita di masa lampau saudara ya. Kehidupan di masa lampau itu atau kenangan di masa lampau terbagi 2. Ada kenangan yang pahit dan ada kenangan yang manis saudara ya. Ada kegagalan dan juga ada keberhasilan dalam kehidupan kita di masa lampau saudara ya. Ada kegagalan kita di masa lampau, kita jadikan pengalaman ya, kita jadikan guru di hari ini ketika kita mau beraktivitas saudara-saudara ya. Kegagalan kita di masa lampau ya, agar kita jangan bawa di hari ini saudara, karena itu akan mengakibatkan kegagalan ya. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau jangan kita bawa untuk di kehidupan yang sekarang, karena itu akan mengakibatkan kegagalan. Kenangan-kenangan yang pahit bisa saja terjadi di kehidupan sekarang saudara. Tapi ketika keberhasilan kita di masa lampau, ketika kita bawa dalam kita beraktivitas hari ini, dalam kita bekerja besok, saya percaya keberhasilan di masa lampau itu kita akan raih di hari ini juga. Amin saudara-saudara. Saat kita mengingat
segala perbuatan kita di masa lampau. Perbuatan-perbuatan yang baik, keberhasilan-keberhasilan kita yang terjadi di masa lampau kita praktekkan di masa sekarang. Saya percaya itu akan terjadi di masa sekarang ini, saudara ya. Tetapi yang menjadi kenangan pahit, saudara, di masa yang lampau, kekalahan-kekalahan kita, kegagalan kita, dijadikan kenangan, saudara-saudara. Ada salah satu contoh ya di Alkitab. Coba kita baca di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara. 1 Samuel 13, saudara ya. 1 Samuel pasal yang ke-13. Satu Samuel ayat yang 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian pasal 15 ayatnya yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan rembu-rembu yang terbaik dan tambun, pura, anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ya, puji Tuhan. Saya memberikan contoh di mana di sini kegagalan Saul yang pertama, yaitu ketika dia mengambil tugas daripada Nabi ya Samuel, sehingga dia dikatakan telah ditolak menjadi raja. Dalam pasal 13, saudara ya. Kegagalannya itu dia bawa kembali dalam pasal yang ke-15. Tuhan suruh menumpas Raja Agag dan juga kambing dombanya. Tetapi dia menyimpan Raja Agag dan juga binatang-binatang yang gemuk, saudara, dia simpan. Makanya Tuhan berkata, "Aku telah menolak engkau menjadi raja." Saudara, kegagalan-kegagalannya Saul dia bawa dalam pasal 13, dia bawa kepada kehidupan berikutnya di pasal 15. Bahkan pasal 16 dikatakan roh Tuhan telah undur daripada Saul. Dan juga kehidupan Saul lagi berikutnya, dia sengaja karena dia iri kepada Daud, dia mau membunuh, dia lemparkan tombak kepada Daud. Dia terus bawa kegagalan-kegagalannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga pada ujungnya kita tahu bersama bahwa Saul mati bunuh diri dengan pedang anak buahnya, saudara. Ini pesan firman Tuhan, saudara, agar kegagalan kita di masa lampau jadikan sebagai pelajaran bagi kita, ya. Tapi yang kita bawa yaitu keberhasilan kita. Apa yang membuat kita berhasil di masa lampau, apa yang membuat kita sukses di masa lampau, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Saya percaya ada keberhasilan dan kesuksesan yang akan kita raih hari ini saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita melihat, saudara, keberhasilan yang kita lakukan di masa lampau kita terapkan, maka akan ada keberhasilan yang akan kita raih, saudara. Kita melihat kehidupan Saulus ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia melupakan segala, dia meninggalkan segala kehidupannya yang lama.
Dan dia mau mengiring Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia berhasil dalam pelayanan, saudara. Dari seorang pembunuh, dia dipercayakan Tuhan dengan 3 jabatan, 3 karunia kenaikan, saudara. 3 jabatan, 3 jawatan. Sebagai rasul, penginjil, dan juga pengajar, ya, atau guru. Itu luar biasa, ya. Keberhasilan dia lakukan, dia bawa terus sampai dia mati. Paulus ini dia tetap melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Dia terapkan terus keberhasilannya. Ketika dia berhasil meninggalkan kehidupan yang lama, dia melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga dia dipakai dengan luar biasa, saudara. Ya, saudara, keberhasilan kita di masa lampau, mari kita ingat-ingat apa yang membuat saya berhasil dahulu. Saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya berhasil. Itu yang saya akan bawa dalam saya bekerja, dalam saya memimpin, dalam saya memimpin rumah tangga. Saya harus terapkan dalam kehidupan saya hari ini. Jika kita berhasil dalam kegiatan kita sehari-hari ini. Dan juga kita berhasil juga di kehidupan yang akan datang, saudara. Ketika kita berhasil hari ini, kita memikirkan masa depan kita, memikirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara. Kalau ada berkat, kita menyimpan untuk masa depan anak-anak kita, sehingga kita berhasil bukan cuma hari ini, tapi di hari depan kita juga berhasil, saudara. Karena kita terus menerapkan keberhasilan itu dalam kehidupan kita, saudara, ya. Saya dulu pernah main bola, saudara, umur 20 tahun, ya. Ketika saya sundul bola, jatuh, prak, keseleo, saudara. Saya sempat urut, ya. Ada teman juga urut, saya sempat urut taruh minyak. Tetapi mungkin terlalu suka cepat sembuh, ya, jadi urutnya agak kuat, ya. Mengakibatkan saya kesana kemari jalan 1 kaki, ya, pincang. Lompat-lompat kayak kanguru, ya. Mau ke WC lompat kayak kanguru. Mau ke dapur makan lompat-lompat kayak kanguru, ya. Itu yang saya alami dahulu ketika masih muda, waktu belum menikah, ya. Masih suka main bola, ya. Nah, kemarin waktu di Villa Kebunsu sempat olahraga dengan Bapak Herson dan juga anak muda lain. Itu saya jatuh juga keseleo, saudara. Ketika saya mengingat yang lalu, aduh, kalau saya urut ini, jangan-jangan saya lompat 1 kaki lagi ini. Makanya saya ingat-ingat kalau di nonton bola itu, orang-orang kompres pakai air es, ya, pakai air es dikompres. Sehingga tidak bengkak, ya, tidak. Ya, ya puji Tuhan ketika saya kompres-kompres, ya cepat baik, saudara. Karena tidak bengkak, ya. Ya, itu yang menjadi pengalaman saya dalam hal kecil, saudara. Saya berikan contoh, saudara-saudara. Sehingga kesembuhan itu cepat terjadi, ya. Jadi saudara mengingat kesalahan saudara yang saudara lakukan di masa lampau, kegagalan, ya, jangan terapkan lagi di hari ini. Karena itu bisa mengulang lagi kegagalan. Kita bisa jatuh lagi ke lubang yang sama. Tapi saat kita berhasil di masa lampau ketika kita mengandalkan Tuhan, mari terapkan lagi itu. Kita mengandalkan Tuhan. Kita terus melayani pekerjaan Tuhan sehingga keberhasilan bukan di masa lampau, tapi keberhasilan kita raih di masa sekarang. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yang harus kita lakukan di masa sekarang yaitu kita berdoa dan bekerja. Ya. Mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kita domba-domba ini. Ya. Kita adalah domba-domba yang dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita dituntun ke padang yang berumput hijau, saudara. Hari ini kita perlu firman Tuhan. Setiap hari kita perlu firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita berhasil, saudara. Dan juga yang kita harus lakukan hari ini yaitu kita bersyukur, saudara. Berkat apapun yang saudara dapat hari ini, bersyukur, saudara. Besar, kecil, bersyukur. Berkat yang Tuhan berikan. Makanya Matius 6 ayat 11 berkata, ya,
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bersyukur berkat yang saudara dapat hari ini mungkin kecil, tapi ketika saudara berhasil setiap hari, Tuhan akan percayakan berkat yang besar. Tuhan akan percayakan berkat yang banyak ketika saudara bersyukur, saudara. Seperti itu lagu berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Nah, saudara, kita harus bersyukur setiap hari, bersukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hingga menjadikan kita pribadi yang berhasil dalam menjadi kehidupan kita sehari-hari, di hari ini, di hari depan. Untuk menjadi pribadi yang berhasil di masa depan, saudara-saudara, kita perlu hidup jujur dan tidak berdosa, saudara. Seperti dalam Mazmur 30 berkata, 37 berkata, orang yang jujur, ya, orang yang tidak berbuat dosa, ya, mereka akan mempunyai masa depan yang cerah, saudara. Ketika saudara hidup jujur, saudara hidup bersih di hadapan Tuhan, saya percaya, ya, engkau akan mempunyai masa depan yang berhasil, ya. Coba bacakan di dalam Amsal 23 ayat 17, ya, sampai 18. Yang perlu kita lakukan di masa depan adalah masa depan kita nanti, kita perlu hidup jujur terus, saudara. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ya. Kita jangan iri kepada orang yang berbuat dosa, orang yang di luar agama kita. Waduh, mereka di luar agama tapi diberkati. Jangan iri, saudara. Karena kita orang Kristen itu lebih diberkati. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang di luar Tuhan dan orang yang di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang yang di dalam Tuhan. Pasti kita akan diberkati lebih lagi. Yang penting di mana kita terapkan keberhasilan itu setiap hari. Kita menjaga jujur dan juga tidak berdosa, saudara. Kemudian dikatakan tadi ayat 17, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Tuhan bilang sungguh ada masa depanmu. Bukan semoga masa depanmu ada, bukan. Tuhan bilang sungguh ada masa depanmu kalau engkau takut Tuhan. Amin, saudara. Perlunya kehidupan kita takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, takut melanggar firman Tuhan, takut jauh dari Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Tuhan bilang sungguh masa depanmu sungguh ada. Bukan barangkali ada, bukan semoga ada, bukan. Sungguh ada, saudara. Masa depanmu akan ada kalau engkau takut akan Tuhan. Dan juga harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu akan terjawab kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Sehingga engkau akan meraih kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Yakin anak muda yang ada, warga muda yang ada, yakin dan percaya ketika kita takut akan Tuhan, kita setia melayani, terus setia ikut Tuhan, pasti Tuhan akan berkati masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan, akan dibuat sukses. Karena kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ayat masa depan yang kedua yaitu Yeremia 29 ayat 11, saudara, ya. Ayat-ayat yang sudah kita tahu, tapi saya coba menguatkan kembali kehidupan kita, ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ya Bapak Esron, Tuhan berkati. Dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan akan memberikan masa depan kita, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan celaka, saudara. Karena Tuhan tahu pribadi kita ada pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang jujur, pribadi yang setia. Makanya Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan bahaya, saudara.
Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari segala kehidupan kita, masa depan kita, pengharapan kita itu diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Kalau kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan merancangkan yang terbaik bagi saudara. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang dalam kehidupan kita, saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan, apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku menjawab, aku akan mendengarkan kamu, saudara. Doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan, doa akan dijawab oleh Tuhan, ya. Doa-doa tentang masa depan kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu perlunya kita fokus apa yang kita mau kerjakan hari ini. Kalau kita mau kerjakan hari ini, kita kerjakan, saudara. Apa yang datangkan berkat bagi kehidupan kita, kita kerjakan. Dan juga rencana kita besok itu kita kerjakan, saudara. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Dengan hidup benar, sehingga keberhasilan itu bukan cuma hari ini. Tapi keberhasilan itu juga akan kita raih di hari depan, saudara. Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, saudara. Allah yang mampu menjawab segala kehidupan kita. Amin, saudara. Fokus pada hari ini, apa yang saudara kerjakan. Jangan terpengaruh dengan orang lain, dengan kalau saudara mau dipanggil untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jangan, saudara. Fokus saja. Apa yang mau saudara lakukan hari ini yang tidak melanggar firman Tuhan, lakukan. Begitu banyak sekarang yang saudara kerjakan dalam planning saudara, kerjakanlah, saudara. Dengan mengandalkan Tuhan, pasti akan berhasil. Bukan cuma di hari ini, tapi di hari depan juga kita akan mendapatkan masa depan yang cemerlang, saudara, ya. Puji Tuhan. Keberhasilan yang kita lakukan dahulu, kita ingat-ingat, saudara. Kita terapkan dalam pelayanan, kita terapkan dalam pekerjaan, saudara, ya. Sehingga kita berhasil dalam segala hal, bukan cuma dalam pelayanan kita berhasil, tapi juga dalam pekerjaan juga. Kita berhasil dalam keluarga juga, kita berhasil, saudara, ya. Saya dulu, ini sebagai motivasi, saudara, ya. Saya dulu belajar gitar itu kira-kira berapa jam ya? Pak Endra. 8 jam saya belajar gitar, saudara. Karena memang waktu itu saya ketua Sanggar Kesenian Musik, ya. Jadi saya belajar jam. Sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya belajar gitar 8 jam, saudara. Ketika saya di sekolah Alkitab, saya terapkan itu, saudara. Jam-jam doa saya. Jam-jam doa, ya. Jam 1, jam 2 saya berdoa di auditorium yang besar dan kosong. Gelap gulita, itu saya terapkan jam-jam doa saya. Sehingga di Tuhan sampai hari ini saya tetap setia melalui pekerjaan Tuhan. Anak yang pertama saya itu saya dapatkan dalam jam-jam doa, saudara. Saya sampai terkapar di lantai, dinginnya lantai. Kemudian ada teman saya datang, dikira saya tidur. Bro, dia dibangun. Iya, saya tidak tidur, saya sementara dalam pergumulan itu, saudara. Ya, saya mendapatkan visi Tuhan untuk mendapatkan nama anak saya yang pertama itu. Disuruh kasih nama, kemuliaan bagi Tuhan telah percaya. Makanya saya cari, kalau cuma cari-cari bahasa Indonesia, gampang, saya cari agak-agak unik, saudara, ya. Makanya saya kasih nama Theoclea Elaine. Kemuliaan Tuhan telah bercahaya, saudara. Itu anak teman saya yang pertama, ya, Clea itu. Theoclea Elaine ini. Jadi itu kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, saudara. Dalam jam-jam doa kita terapkan.
Sehingga keberhasilan kita di masa lampau itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sekarang, saudara-saudara. Dan sampai sekarang, ya puji Tuhan, saya masih tetap berdoa subuh, saudara. Berdoa di jam-jam yang rumit, ya. Itu menjadi motivasi bagi saudara, ya. Keberhasilan yang saudara raih di masa yang lampau, terapkan di masa sekarang, pasti itu akan berhasil, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang penting mesti sabar, ya, harus rutin, ya, harus rutin. Puji Tuhan, saya percaya saudara akan berhasil di masa sekarang ini dan juga di masa depan, ya. Saudara akan meraih masa depan yang indah, ya. Apapun yang saudara lakukan sudah benar hari ini, tetap terus kerjakan. Karena seperti saudara menabung dalam hal rohani, saudara akan menuai, ya, dalam sukacita, saudara, ya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke ayat pokok, kita tandai, saudara. Filipi 3 ayat yang ke-14, kita tandai ayat pokok kita. Kita akan membaca Filipi 3 ayat 14 bagian yang kedua. Filipi 3 ayat 14, bisa minta tolong dibacakan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Poin yang kedua yaitu fokus berlari kepada tujuan, saudara. Katakan kita fokus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, saudara. Kita berlari untuk mendapatkan hadiah. Seperti yang kita tahu, bukan hadiah uang atau barang, tapi hadiah itu adalah panggilan surgawi. Ya, hadiah adalah karunia dari Tuhan, grace adalah anugerah, ya, berkat. Kita semua berlari bersama, saudara, untuk mendapatkan karunia dari Tuhan, untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan, ya, saudara, yaitu panggilan surgawi, saudara. Dipanggil untuk melayani, saudara. Semuanya berlari kepada tujuan masing-masing. Semuanya punya karunia, punya talenta. Kita pakai talenta yang Tuhan kasih itu untuk kita berlari dengan talenta itu. Kita melayani terus dengan talenta yang Tuhan kasih, saudara-saudara. Jangan kendor. Ya, saudara, berlari sampai kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bukan dalam hal jasmani, tapi hadiah itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ada karunia Tuhan, ada anugerah, ada grace. Ya. Ada karunia-karunia roh yang akan kita dapat. 1 Korintus 12, ya. Ada 5 karunia jabatan. Oh, banyak, saudara. Ada karunia-karunia melayani yang lain, ya. Yang akan kita raih ketika kita berlari untuk mencapai tujuan, saudara. Supaya kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, saudara. Kita akan disebut bukan lagi hamba atau budak, tapi kita disebut dengan anak Allah. Kita adalah imamat yang rajani. Tuhan panggil kita menjadi anak Allah, bukan lagi menjadi budak, bukan lagi menjadi hamba, saudara. Karena hamba itu tinggal di luar rumah, tapi kita semua ini anak, tinggal di dalam rumah, dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk mendapatkan sorga yang kekal itu, saudara. Kita semua ini anak-anak Tuhan, tinggal di dalam rumahnya Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus berlari dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Fokus berlari kepada tujuan, saudara. Kita melihat ayat pendukungnya dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17 dahulu. Kejadian 19, saudara sudah tahu ini cerita tentang Lot dan istrinya, ya. Kejadian 19 ayat yang ke-17. Ya, puji Tuhan, dibacakan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah,
Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Orang yang fokus berlari pada tujuan itu, dia akan berlari saudara terus. Orang yang fokus pada tujuan itu, dia akan berlari menyelamatkan nyawanya saudara. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Jadi saudara harus berlari. Bukan, oh gampang ada orang tua saya, ada opa oma saya. Bukan begitu saudara. Saudara harus selamatkan diri sendiri, berlari masing-masing untuk mendapatkan tujuan yang kekal di surga saudara. Larilah, selamatkan nyawamu, dikatakan demikian. Maka Lot berlari. Dia fokus berlari sampai kepada tujuan yang Tuhan perintahkan kepada dia saudara. Kemudian dikatakan orang yang fokus itu, dia tidak menoleh ke belakang saudara. Dia berlari terus. Kalau ada panggilan orang untuk kita melanggar firman Tuhan, untuk kita jauh dari Tuhan, ya, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita jangan menoleh ke belakang, ya. Karena Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku menganggapnya sebagai sampah, saudara. Dibuang, saudara. Kenangan-kenangan yang pahit, dosa yang kita lakukan, kegagalan-kegagalan yang di masa lampau kita buang. Sehingga kita hanya fokus berlari ke depan, saudara. Berlari sampai kepada tujuan. Orang yang fokus, dia tidak akan berhenti sampai kepada tujuan. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia akan terus melayani Tuhan. Ya, orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak akan menoleh ke belakang. Dia akan bergerak terus maju ke depan, saudara. Sama seperti Lot. Dia lakukan itu, saudara-saudara. Supaya kita memiliki masa depan yang cerah, saudara. Kita fokus berlari kepada tujuan. Apa yang Tuhan percayakan kita kerjakan, saudara. Hingga kita menjadikan pribadi-pribadi yang berhasil, saudara. Dia tidak terpengaruh, saudara. Dia tetap hidup benar. Lot, ayat yang ke-7 dikatakan, dia tidak memberikan dua orang itu kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Orang Sodom dan Gomora bilang, berikan kedua orang itu, berikan malaikat itu. Ya, berikan kedua orang itu akan kami pakai. Tapi Lot dia tetap terus mempertahankan kebenaran. Dia tetap hidup benar. Dia tetap terus menjaga firman. Karena yang datang kepadanya itu adalah dua orang malaikat, saudara. Sehingga ketika orang ajak dia untuk memberikan kedua orang itu, dia tidak berikan, saudara. Dia tidak berikan. Karena kalau sampai dia berikan, ya, dia akan kehilangan petunjuk. Akan kehilangan petunjuk. Kapan dia harus berangkat, kapan dia harus pergi berlari pada tujuan. Makanya dia tetap terus menjaga orang itu, kedua orang itu, saudara. Dia tidak terpengaruh dengan orang lain. Orang lain bilang, sini berikan kedua orang itu akan kami pakai. Ya, tapi karena Lot, dia menjaga firman. Ya, dia tetap hidup benar, dia tetap menjaga firman, saudara. Sehingga dia mendapatkan petunjuk ketika mau pagi hari disuruh berlari dari kedua malaikat itu, saudara. Kalau dia sampai berikan kehilangan petunjuk, ya dia kehilangan arah, saudara. Lot, karena dia menjaga kedua orang itu, karena dia percaya itu adalah pesan Tuhan, dia jaga, saudara. Dia tetap hidup benar. Sehingga
Dia tidak terpengaruh dengan kedua orang itu, saudara. Dengan kedua orang-orang Sodom dan Gomora, saudara ya. Orang-orang yang fokus kepada tujuan, dia akan dibela Tuhan. Amin, saudara. Coba bacakan ayat yang ke-11 daripada Kejadian 19. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Orang yang fokus kepada firman Tuhan, pada tujuan yang akan dia capai, ya, dia akan dibela Tuhan, saudara. Karena Lot ini diancam, kalau engkau tidak berikan kedua orang itu, engkau akan mendapatkan, ya, hukuman yang lebih berat daripada kedua orang itu. Diancam dia, saudara. Kalau sampai mereka masuk, oh, Lot bisa jadi babak belur, saudara. Tapi Tuhan bela orang yang membela firman. Tuhan bela orang yang membela kebenaran, saudara-saudara. Dua malaikat itu membutakan orang-orang Sodom Gomora sehingga mereka tidak mampu melihat, tidak mampu masuk. Ya, saudara-saudara. Orang yang fokus dibela oleh Tuhan. Dia fokus, saudara, untuk menyelamatkan keluarganya, saudara. Selain dia fokus menyelamatkan dirinya, dia fokus menyelamatkan keluarganya. Dia bawa anak dan istrinya, saudara-saudara. Anak-anaknya dia bawa dan istrinya, saudara-saudara. Bahkan dia mau bawa calon menantu, tapi mereka mengolok-olok, saudara. Mereka menghina pesan itu, saudara. Mereka pikirin cuma bercanda ini. Mau di bumi hanguskan. Sodom dan Gomora, ya. Ini menantunya tidak ikut yang dua orang itu. Jadi fokus kepada tujuan, saudara. Dia berlari. Dia membawa istri dan anak-anaknya, saudara, untuk mencapai kepada tujuan. Itulah ciri-ciri orang yang fokus kepada tujuan, saudara. Dia tidak terpengaruh dengan orang, saudara. Dia fokus untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, saudara. Dia fokus kepada perintah Tuhan, disuruh lari, dia lari. Disuruh jangan menoleh, dia tidak menoleh, saudara. Itulah ciri orang yang fokus. Ya. Jika saudara fokus kepada tujuan yang akan saudara raih, pasti saudara akan berhasil, saudara ya. Tetapi sayang seribu sayang, ada yang tidak fokus, istrinya, saudara ya. Istrinya tidak fokus. Ayat 26 dikatakan, dia tidak berlari, ya. Dia berjalan. Bahkan dia menoleh ke belakang seperti yang sudah tahu. Mungkin dia kehilangan semangat sehingga dia berjalan. Aduh, di belakang ada harta saya, ada mobil saya, mungkin zaman sekarang ya. Ada rumah saya, ada tabungan saya. Itu yang membuat dia kepikiran, saudara. Makanya tidak berlari, dia berjalan. Ya, saudara. Tapi istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya. Dia kehilangan nyawanya. Bukan cuma kehilangan harta, tapi kehilangan nyawa. Karena tidak fokus dengan perintah Tuhan. Dia fokus dengan harta duniawi, saudara. Tapi saya percaya ketika kita semua di sini fokus berlari pada tujuan, kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Amin. Amin, saudara ya. Haleluya. Ketika kita fokus berlari pada tujuan, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Pasti Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kepala dan bukan ekor, saudara ya. Puji Tuhan. Kemudian kita akan lanjut pada bagian yang ketiga. Pada Filipi 3 ayat yang ke-20. Kita kembali ke ayat pokok, saudara.
Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita fokus kepada Tuhan, saudara. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak, kita punya cucu, kita punya kakak adik, kita punya keluarga. Memang benar kita perhatikan. Tapi ingat, kita fokus yang terutama adalah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang bersaksi, ya, ketika anak mereka sakit, mereka meninggalkan dengan harapan mereka percaya anak itu sembuh. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, meninggalkan anak mereka karena mereka percaya kalau anak mereka sakit, mereka melayani Tuhan pasti disembuhkan. Itu salah satu contoh orang-orang yang fokus kepada Tuhan, saudara. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, ya. Orang yang fokus kepada Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ini bukan lagi nanti menjadi warga Indonesia terus, menjadi warga kewarganegaraan bumi, di bumi terus, saudara. Karena dikatakan tadi ayat 20, kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Makanya kita perlu fokus kepada Tuhan. Hal-hal yang di bumi adalah sementara, tapi hal-hal yang abadi adalah ada di sorga. Fokus kita kepada sesama bisa, tapi yang terutama adalah fokus kita kepada Tuhan. Kemudian fokus kita yang berikutnya, yaitu kita menantikan Tuhan, saudara. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang fokus kepada Tuhan, tadi di ayat 20 dikatakan, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Banyak orang berkata, dari dulu Tuhan mau datang, sekarang Tuhan Yesus belum datang-datang, saudara-saudara. Hinaan-hinaan di media sosial, seperti yang mungkin kita baca, kita dengar. Dari dulu Tuhan bilang mau datang, tapi belum datang, saudara. Kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Ya, perlu kita sampaikan kepada mereka. Nubuat kelahiran telah digenapi. Nubuat kematian telah digenapi. Nubuat kebangkitan telah digenapi. Nubuat kenaikan Yesus ke sorga telah digenapi. Tinggal satu. Kalau semuanya nubuatan digenapi, pasti dia akan digenapi nubuatan yang satu, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Dan karena Yesus Tuhan bukan cuma ingkar janji, dia pasti akan genapi janjinya, saudara. Yang penting kita dikatakan tadi menanti. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia menanti kedatangan Tuhan. Ya, dengan cara dia setia kepada Tuhan. Dia sabar menanti Tuhan. Haleluya, saudara. Kita menanti kairosnya kurios, saudara. Waktu yang tepat dari Allah, ya. Menanti kairosnya kurios. Saya buat seperti itu bahasanya. Ya, kairos itu adalah waktu yang tepat. Kurios itu adalah Allah, ya, Tuhan atau Tuan, saudara-saudara, ya, dalam bahasa Yunani. Kita menanti waktunya Tuhan itu, saudara. Kita dengan setia kepada Tuhan, dengan sabar, dengan hidup kudus, hidup suci, saudara, di hadapan Tuhan. Ketika kita setia menanti kepada Tuhan, ya, ayat 21 dikatakan kita akan diubahkan, saudara. Dari kehidupan yang hina ini, yang tidak sempurna ini, akan diubahkan sama seperti Yesus, memiliki tubuh kemuliaan. Ya, kehidupan kita yang hina, yang tidak sempurna. Saudara jemaat, baik kami hamba Tuhan, tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Dan kita ada manusia yang hina, yang tidak sempurna. Tetapi ketika kita percaya dan setia kepada Tuhan, kita akan diangkat, kita akan disingkirkan menjadi
tubuh yang penuh dengan kemuliaan sama seperti Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita fokus kepada Tuhan, fokus nanti kedatangan Tuhan, karena kita akan diubahkan ketika kita fokus kepada Tuhan, saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa bisa? Karena Allah kita maha kuasa, Allah kita sanggup melakukan. Kenapa kita bisa diangkat nanti ketika Yesus datang kedua kali? Banyak contoh dalam perjanjian lama, ya. Ada Nabi Elia diangkat, saudara. Perlunya kita fokus kepada Tuhan, saudara. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia berdiri teguh, saudara. Pasal 4 ayat yang ke-1, dia berdiri teguh, tetap di dalam Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dia berdiri teguh, sehingga dia mampu melewati setiap ujian, dia mampu melewati segala tantangan, saudara. Karena dia berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara, ya. Sekarang kita melihat ayat yang terakhir ini. Haleluya. Haleluya, ayat yang terakhir ini, puji Tuhan. Kita melihat dalam Matius 15 ayat 25-28. Ada satu contoh pribadi yang fokus dengan Tuhan, saudara-saudara. Efek positif ketika kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita bacakan dalam Matius 15. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ya. Dan seketika itu juga anaknya yang sembuh, saudara. Anaknya menjadi sembuh, saudara. Pergumulan ibu ini yaitu ketika anaknya sakit, ya, kerasukan setan, sangat menderita. Itu pergumulannya, saudara, ya. Saudara mungkin mempunyai pergumulan, baik kami hamba Tuhan. Pergumulan ibu ini, anaknya yang sakit, ya, sakit parah, menderita, kerasukan setan. Tapi ketika dia tahu ada Yesus, dia mencari Yesus. Bahkan sampai diuji 3 kali. Yang pertama Yesus tidak menanggapi, tapi dia fokus karena dia tahu itu Tuhan yang mampu menyembuhkan. Meskipun dia tidak dijawab oleh Tuhan, dia datang lagi kedua kali. Meskipun dikatakan anjing, tapi dia tidak peduli, saudara. Ketiga kali Tuhan uji lagi, tetap dia datang. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, ini menjadi contoh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pergumulan saudara. Ya, pergumulan saudara hadapi. Tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan belum jawab 1 kali, tetap terpaut kepada Tuhan. Saudara bergumul suami saudara dan juga anak-anak saudara, istri, tetap fokus kepada Tuhan. Perempuan ini belum dijawab, bahkan tidak digubris oleh Tuhan pertama kali. Tapi dia datang kedua kali, dia masuk. Tuhan bilang tidak patut mengambil remah-remah dan diberikan kepada anjing. Tapi dia tetap mau, dia maju, saudara. Sehingga akhirnya, ya, belas kasihan Tuhan itu muncul, saudara. Anugerah Tuhan itu datang. Ya, ibu ini yang menderita merawat anaknya sakit, akhirnya mendapatkan anugerah kesembuhan dari Tuhan, saudara. Ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, meskipun ada ujian, kita tetap maju. Karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu menjawab doa kita. Hanya Tuhan yang mampu menjawab pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Tuhan sanggup, Tuhan mampu menjawab doa-doa kita. Tuhan mampu menjawab
Tuhan mampu memberkati masa depan saudara. Yang penting saudara fokus pada Tuhan. Ya, fokus pada tujuan. Pasti saudara akan sampai di tujuan. Dan menikmati doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya rindu mengangkat satu pujian. Glory, haleluya. Pujian ini berkata, Tuhan menghiasi kehidupan kita. Dan juga Tuhan akan memberkati masa depan kita. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Glory. Saya akan menyanyikan pujian ini dan nanti saya serahkan kepada penanggung jawab. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Beri awal pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau hiasi. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Percaya masa depanmu indah bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku ada. Amin. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup. Amin Tuhan. Terima kasih buat masa depan.
yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat masa depan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemurahan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Mari angkat tanganmu, sekali lagi katakan Engkau. Aku bersyukur kepada Tuhan buat masa depan yang kita berikan bagi kehidupan kita. Bersyukur kepada kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami yang hina ini Tuhan, Engkau jadikan manusia yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan Tuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat masa depan yang Kau berikan. Kalau Engkau tidak bersama kami mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kalau Engkau tidak bersama dengan kami mungkin sudah jatuh jauh dari Tuhan. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan. Terima kasih. Engkau menjamin masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Kami akan tetap fokus menanti Engkau, kekasih sejati kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ketika kami fokus pada Engkau Tuhan, berkatilah kami hari ini. Berkatilah makanan kami hari ini. Berkati juga Tuhan masa depan kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami. Berkati istri anak kami, suami kami, Tuhan memberkati.
Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengangkat kami, tidak ada satupun yang akan menjatuhkan kami. Ketika Engkau meninggikan kami, tidak ada satupun yang merendahkan kami. Ketika Engkau memulihkan kami, tidak ada satupun yang menghancurkan kami. Ketika Engkau memberikan kami kesehatan, tidak ada lagi yang kesehatan sakit penyakit yang lain Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami Tuhan, pasti itu akan terjadi dalam masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami amin dan kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Esron, yang ucapan Tuhan berkati kepala dan juga jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Yesus, Engkau